Kalau paman Abu Thalib, urusan ini. Abdul sama Abu beda. Begitu Abdul Muthalib disebut, ternyata ini seorang Nobel bin Habib juga yang menjaga daripada untanya Abdul Muthalib. Itu ontanya Abdul Muthalib disita, ditangkap, ditawan sama Raja Abroha. Dalam riwayat 400 ekor onta, saudara. Kaya enggak tempatnya Nabi? Jadi Nabi itu orang tajir, Nabi orang kaya. Kakinya ini punya onta 400 ekor, itu berontak. Hebat Rasul. Ontanya disita, ditawan. Ini sejarah nama Abdul Muthalib itu nama asli bukan. Jadi Abdul Muthalib itu nama lakof, nama gelar. Nama asli beliau itu Saibah. Siapa namanya? Saibah. Yang ditawan tadi siapa namanya? Aman nih, posisi masing-masing. Sinyal masih kencang nih. Onta yang ketangkap berapa? Aman. Alhamdulillah. Balik lagi, siapa nama Abdul Muthalib? Saibah. Alhamdulillah. Ingat ini. Keluar dari majlis blank. Namanya Saibah. Pakai sin, bukan shin. Kalau pakai shin, Saibah itu janda muda artinya. Iya. Saibah itu artinya apa? Saibah itu uban. Saibah itu artinya uban. Uban. Kenapa disebutnya uban? Namanya uban. Ternyata dalam riwayat Abdul Muthalib ini begitu lahir dari bayi, rambutnya putih, uban. Maka namanya Saibah. Iya gitu. Saya kenapa disebutnya Abdul Muthalib? Ini Saibah punya bapak Hashim. Hashim punya adik namanya Muthalib. Namanya Muthalib. Kan mamang ke situ jatuhnya kan. Ternyata begitu diambil sering digendong sama Muthalib nggak punya keturunan, nggak punya anak nih. Dibawa main sama dia segala macam. Orang-orang lihatnya saat itu, oh Muthalib itu bukan anaknya. Itu paling bujangnya, kalau bahasa kita pembantunya. Maka disebutnya Abdul Muthalib, pembantunya Muthalib, hamba budak Muthalib. Padahal itu namanya Saibah. Sampai sekarang yang kita kenal Abdul Muthalib. Itu sejarahnya. Ulang, ya. Dan ditanya siapa namanya? Nobel bin Habib Ahmad. Ini enggak? Kemudian onta berapa? Abdul Muthalib sama Abu Thalib sama Nabi. Abu Thalib namanya, kakinya namanya Abdul, nama aslinya Saibah artinya Alhamdulillah. Itu sejarah mau diulang-ulang. Iya. Sampailah ketika itu Abdul Muthalib datang ketemu dengan Raja Abroha al-Asraf. Itu melihat aura daripada wibawanya Abdul Muthalib. Abroha kagum, takjub, lihat cahaya di mukanya luar biasa. Masyhur, siapapun yang ketemu dengan Abdul Muthalib bakalan takluk, hatinya bergetar. Ini Abroha duduk di atas, Pak. Abdul Muthalib di bawah, dia turun daripada singgasananya Abroha, nyamperin Abdul Muthalib. Dia mau duduk bareng di bangku, takut dia bilang, saya raja, masa saya duduk selevel dengan orang-orang Mekah? Saya kalau duduk dekat dia, masa saya selevel? Bagaimana? Kita nggak usah pakai bangku. Abdul Muthalib, terus gimana? Kita diri aja, ente diri, saya diri, biar kayak temen aja. Jadi diri berdua-dua dan meriwayat itu. Ini Abroha dia bilang, Muthalib, saya ini kecewa sama orang Mekah. Saya di punya tempat Alkules mau diberakin, dikencingin, dikotorin sama penduduk ente. Saya menyerang sekarang tempat ibadah kamu, tapi dengan syarat saya nggak mau ada pertumpahan darah. Jadi mau dibalas, mau ngancurin tempat ibadahnya aja. Apa kata Abdul Muthalib? Ya udah, kalau mau hancurin aja udah. Kalau mau ratain aja. Saya cuma minta satu onta, saya balikin. Tuh. Ini Abroha kaget kedengar itu. Model apa nih pemimpin begitu? Tempat ibadah mau dihancurin, yang dipikirin badannya doang. Ini Abroha kaget, ente apa ini? Masa pimpinan model begitu? Mau dihancurin nih
tempat ibadahnya orang-orang kamu malah mikirin ontak kamu aja. Ya biarin, ontak saya ini urusan saya, karena perkara saya yang dijaga. Tapi kalau tempat ibadah saya, ini udah ada yang jaga, udah ada yang punya, Tuhan saya. Masa dibiarin begitu aja? Tauhidnya hebat, itu dari kecil, ya. Nabi belum lahir, Nabi belum lahir, kakek beliau Abdul Muthalib ini punya landasan tauhid yang luar biasa. Biarin aja dihancurin juga tempat ibadah, kasarnya pasti ada yang jaga. Allah Ta'ala dihancurin, mau bikin lagi, kan begitu. Yang penting tauhidnya yang gak hancur, maknanya begitu. Ternyata Abraha dia bilang, oke, kalau ente bilang begitu, saya mau obrak-abrik tuh semua daripada yang namanya di sekitar Mekah. Serah, balikin onta saya, dibalikin orang. Itu Abu Muthalib kira orang balik lagi, dia balik ke rumah. Begitu balik ke rumah, dia samperin yang namanya pintu Ka'bah. Ya, di pintu Ka'bah ini ada yang namanya buletan. Pintunya bulet. Kalau bahasa kita tuh kayak lubang bulet, tapi buat gagang buat pintu Ka'bah. Yang pernah umrah itu suka lihat tuh. Ya, itu namanya dalam hadis itu disebutnya multaqol bab. Multaqol bab. Sampai sekarang disebutnya multaqo. Kenapa? Lingkar bulat. Makanya kalau orang rapat, multaqo biasanya lingkar. Kayak kita nih, bulat dari multaqo nih. Ini namanya multaqo, sejarahnya begitu. Pintu Ka'bah bulat tuh kunci. Namanya multaqol bab. Alhasil ketika Abdul Muthalib dia sampai multaqo itu, di Ka'bah dia berdoa. Apa bunyi doanya? Ya Rabbi, la arjulahum siwaka. Ya Rabbi, famna minhum himaka. Ya Rabbi, innal adwal bait man adaka. Ya Allah, saya tidak pernah minta kepada siapapun selain Engkau. Ya Allah, ini Ka'bah tempat ibadah kami udah mau dihancurin nih sama raja-raja Abraha nih, sama seluruhnya. Ya Allah, mau diratain, bantu. Engkau nggak bakal tinggal diam nih, daripada saya pengen buktiin. Selepas dia doa, Abdul Muthalib dia langsung ke rumah Aminah, dia langsung ke rumah orang-orang sekitar Mekah. Dia bilang, tolong orang-orang kampung, kalau kalian ingin menyatakan saya sebagai pemimpin, ikuti instruksi saya. Semua naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Tumben, ada apa ini? Besok nih mau diratain sama tentara Abraha. Kita tontonin, dia mah gak nyakitin kita nonton aja di atas gunung. Bahasa kita begitu. Kata orang kampung Mekah, dia bilang, kok ditonton gak dilawan? Karena gak mau ada pertumpahan darah. Kita pengen tahu buktinya daripada Tuhan yang menjaga Ka'bah. Oh begitu, oke, kita lihat, kita nonton bentar. Akhirnya semua besoknya ibadah Allah naik semua ke atas bukit. Pada bintik, bahasa kita itu begitu. Oh bentar lagi ini Ka'bah mau dihancurin. Abraha dalam riwayat apa? Dia bawa yang namanya tentara daripada tentara gajah yang gede-gede. Ada tentara gajah yang paling gede, paling depan. Nah, siapa yang bikin jalan? Bahasa kita navigatornya dah. Penunjuk jalan itu namanya Novel. Itu yang orang ditawan waktu itu. Akhirnya Novel bin Habib ini kan orang pengikut daripada agamanya Abdul Muthalib. Dia bilang, dia bisikin ke telinga gajah. Dalam hadis itu begitu, dibisikin telinga gajah yang paling gede. Ya Mahmud, kamu ini kalau maju selangkah lagi ke depan, kamu bakalan hancur sehancur-hancurnya. Karena bumi ini milik Tuhan yang punya Ka'bah, termasuk jiwa kamu, jiwa aku. Lebih baik kalau selamat kembali kepada Syam. Itu gajah yang paling depan berhenti di dalam. Raja Abraha, kenapa berhenti? Itu gajah nggak mau maju, diborong, dicambuk, nggak mau maju. Tapi begitu Abraha bilang, ayo coba kita ke Syam, itu langsung muter balik ya. Coba balik lagi ke Mekah, nggak mau. Mahmud. Jadi nama gajah Abraha yang palingnya namanya Mahmud. Mahmud. Gajah. Mahmud. Itu gajah namanya Mahmud. Di dalam cerita ini ada yang begitu model ini. Nama gajah Mahmud. Namanya main Pak. Makanya kalau kita punya motor, Nabi itu begitu.
pedang dinamain. Ya, ada yang namanya Aswad, namanya Indirwan, segala macam. Nabi itu paling seneng benda-benda yang dia suka dinama-namain. Ya enggak, nama yang bagus. Kita kadang-kadang punya motor namanya somplak. Nama yang bagus. Motor, kita punya mobil, namanya Sahid. Kalau kita mobil Sahid, lu tabrak. Yang lain aja, Farhan gitu, dia seneng naik mobil. Yang bagus-bagus. Jadi Abdul Muthalib juga salah satu pengikutnya namanya ya Naufal bin Habib. Dia tahu ini gajah dinamai nama dia Mahmud. Boleh dia, itu gajah ngerti. Mahmud, kalau lu maju lagi ke depan, lu bakal diratain sama Tuhan yang punya bumi, yang punya Ka'bah itu. Alhasil dalam riwayat 3 kilo lagi mau masuk kota Mekah, warsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin min waja'alahum ka'asfin. Dalam tafsir Kementerian Agama, arsala alaihim tayran ababil, Allah putus tuh burung apa? Yang kita tahu burung ababil, Pak. Ababil itu bukan burung. Ababil itu bukan burung. Kalau bahasa santri mah, ini santri nih. Ababil itu nahuknya, sorotnya, muradifnya kepada afwaja. Oh, yang ngaji tafsir itu tahu. Ababil itu muradif, artinya itu kalimat yang dimana sandarannya kepada afwaja. Apa afwaja artinya? Banyak berbondong-bondong, sekumpul begitu banyak. Jadi ababil itu burung yang banyak, bukan jenisnya ababil. Ada sekarang juga ababil, abegil abil. Ada asal burung 40 kesamaan, abil lagi tuh. Namanya ababil, ya. Ababil. Ababil itu muradifnya afwaja, burung yang banyak. Begitu burung yang banyak, dia bawa apa? Namanya batu neraka, dari neraka sijil. Itu dilemparin, dijatuhin daripada tentara gajah. Akhirnya pada kayak ulet-ulet yang kena bara, pada mati semua. Abraha kabur kembali lagi kepada negaranya, nggak sanggup. Ternyata Allah bela itu Ka'bah sesuai doa daripada Abdul Muthalib. Alhamdulillah. Pesannya apa di situ? Yang pertama, serumit apapun kalian, mendesak apapun kalian, terpojok apapun kita, situasi jangan tinggalkan Allah. Terus libatkan Allah. Mau lagi lapar, mau lagi sulit, mau lagi bagaimanapun kondisinya, hubungkan, libatkan terus Allah. Abdul Muthalib lagi dihimpit, mau dihancurin tempat Ka'bah, tapi dia libatkan Allah. Ya Allah, tolong, ini tempat ibadah kami, tempatmu ya Allah, mau dihancurin, aku pengen buktikan kalau kau ini maha perkasa. Bahasa kita ini Allah bela. Nah, kita bagaimana nih aplikasi dalam kehidupan? Sama. Kita jangan mentang-mentang punya kelompok masing-masing. Oh, kelompok saya yang paling benar, yang ini salah, yang ini betul, yang ini salah, dan seterusnya. Enggak, kita ini Islamnya sama. Yang beda pola pikirnya aja terlalu keras satu kita. Makanya jarang pada akur. Jangan ngomongin agama dulu lah. Sosial dalam kehidupan kita, pedulinya sesama juga orang. Benar enggak? Betul. Ini akhlak dia dari nama Nabi. Ini dari Maulid udah ada pelajarannya apa? Sesama yang namanya tamu mau siapapun harus sama, minumannya air putih juga datang, makanan juga sama datang. Enggak ada yang dibeda-bedain. Bahkan di Maulid bukan undangan sekiranya per satu-satu dikasih selebaran. Maulid ini langsung diundang kalau cinta kita sama Nabi Muhammad. Jadi bahasa saya Maulid itu bukan undangan eksklusif, Pak. Jadi kalau ada orang bilang, saya memang nggak tahu, nggak diundang. Maulid itu bukan eksklusif undangannya. Nggak ada Maulid itu. Kalau mau datang, nggak dengar ada peringatan Maulid. Kalau kita hukum Nabi, cinta sama Nabi, datang kita. Itu bukti kalau kita mau berubah akhlak kita. Jadi makanya diundang. Tentang orang tua, mau nggak diundang, biarin aja. Bukan tahu anak muda lagi dia bagaimana. Itu orang tua. Udah tua, dia abad berarti. Jangan begitu kita.
Ini maulid ini bukan undangan eksklusif siapa aja, kecuali yang ceramah, kecuali maulidnya, kecuali siapa yang sambutan. Itu memang ditentukan, random acaranya seperti itu. Kalau jamaahnya umum siapa aja. Dan alhamdulillah selama ada peringatan maulid yang sering kita ikutin, yang sering kita rayain, di mana tempat, kapan aja, dari umur kita bocah sampai sekarang, kagak ada yang namanya keributan, benar nggak? Betul. Justru disinilah sambungnya silaturahim. Nih, kita udah lama nggak ketemu. Dari sebab asbabnya maulid jadi ketemu lagi, alhamdulillah. Ini saya udah lama ketemu guru kita, Abah Haji Muhammad. Udah lama ketemu di peringatan maulid. Udah lama juga nggak ketemu bapak-bapak semua, kita ketemu lagi. Tegur sapa dengan pakaian yang sopan, dengan di tempat yang mulia, tempat yang indah, yang nikmat. Berkahnya apa itu? Berkah daripada peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya ibadah Allah, ketika runtuhnya Abraha tentaranya, pelajaran yang kita penting ada daripada ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Ternyata bukan saja tentang ketauhidan, tapi Allah bela di situ sebab detik-detik mau kelahiran makhluk yang mulia, makhluk yang paling indah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin mau lahir ribet, ada orang mau ngancer ke Ka'bah. Kita bahasa begini dah, udah bawa ke rumah, mau ke rumah bidan nih. Bidan mau kebakaran rumahnya. Udah mau berangkat gini kita, bidan mau kebakaran rumahnya. Apa yang terjadi? Kan repot ini. Sama. Ketika beliau ini mau dilahirkan, disambut dengan luar biasa, tapi Allah bela menunjukkan bahwa bakalan ada keistimewaan yang dilahirkan daripada Siti Aminah. Ibarat singkatnya beliau Rasul sampai di usia 10 tahun ketika lahirnya beliau diajak dagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemana? Ke negeri Syam. Sampai negeri Syam ketemu seorang pendeta, orang yang pertama kali mengakui beliau adalah Nabi, bukan orang-orang daripada kelompok Bani Quraisy, bukan daripada kelompok Bani Hashim, tapi justru malah pendeta. Siapa namanya? Buhairah. Umur 10 tahun, dilihat ciri-ciri kenabiannya udah ada. Ini pendeta, bukan pendeta zaman sekarang, beda urusannya. Ini pendeta alim dulu, yang benar-benar kitab-kitabnya itu rapi. Dia baca kitab Injil, Zabur, Taurat, sama persis. Begitu lihat fisiknya sama. Bahkan fisik Nabi ini nikmatnya luar biasa. Dari kecilnya aja istimewa. Kalau mau lihat fisiknya Nabi, saudara, sampai disebutkan oleh Hasan bin Sabit, ahsanu minka lam tara qadra ainin wa jamalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin qad khuliqta kannaka kama tasya'u. Orang yang lahir tidak ada yang seindah, seelok seperti baginda Nabi. Beliau lahir kayak boleh mesen, hidungnya mancung kayak boleh mesen, alisnya kayak boleh mesen, kulitnya kayak boleh mesen, telinganya kayak boleh mesen. Kita ini kalau mesen sama Allah pasti minta yang sempurna, bener nggak? Sekarang aja udah dikasih sama Allah sempurna badan kayak gini, ini udah sempurna nih potongannya. Pengen karena udah main pamor, ya enggak, banyak duit, main rumah sakit kecantikan. Hidung yang tadinya kurang berdiri, pengen diri. Suntik silikon, diganjel pakai seng. Itu biar diri. Gimana caranya biar berdiri? Bibir yang tebal, biar tipis ini, buat tipis, ini tebelin. Ada orang mata yang belok, dari sipit yang situ, dari belokin. Kuping yang tadi udah bagus, segala macam udah. Tapi nggak ada yang bagus, buatan manusia mah, bener? Coba aja sekarang, kita lihat. Orang udah dikasih motor alis bagus banget. Itu alis kadang-kadang mohon perempuan kebanyakan dikerok. Dia udah kayak celurit Madura. Tajam banget tuh alis. Dia lengkung banget. Zaman dulu tuh tahun 90 disebutnya apa? Kayak semut lagi baris. Kalau semut lagi baris enak kalau mau beli. Tapi kalau udah digebah tuh berantakan semut. Karena alis dari bahasa semut kayak baris. Semut kalau digebah begini berantakan. Udah nikmat aja mau Allah kasih begini.
biarin dikasih kayak begini sama Allah, jaga yang baik, jaga yang rapi, ya jangan sampai kotor, jangan sampai kita dibikin khianat sama badan yang Allah kasih. Itu amanah dari Allah. Sebab semua dipertanggungjawabkan. Begitu beliau Rasul diakui oleh Buhairah jadi seorang nabi, ya, ini bakal jadi nabi. Tolong jaga, jangan sampai ini ada yang mencelakakan. Itu dijaga dengan itu oleh Abu Thalib. Tingkat ibadah Allah di usia 30, dalam beliau mengatakan 33 sampai 35, beliau Rasul ini menjadi pemuda yang gagah, menjadi orang yang hebat dan bisa menyatukan, mengikat antar bangsa dan suku. Hebat. Umur 30-an bisa mempererat ukhuwah daripada persaudaraan di kala ini. Kita udah tua, gede, ambek, adat-adatan. Iya enggak? Kalau warganya enggak masalah, kadang-kadang RT-nya pada juli-juli dalam RT-nya. Jangan sampai begitu kita. Ya, kadang-kadang ustaz juga sama ustaz ribut lagi deh. Apa? Sebab memang rebut ustaz ini tentang doa atau berarti misalkan di sini ada, di sini nikahnya ada meninggal, datang ustaz 2 orang, yang satu mimpin yasin, yang satu mimpin doa, begitu bagi-bagi. Jangan semuanya di dia. Kadang-kadang gue yang mimpin, gue datang pertama, gue datang kedua, gue berangkat 3 nih, lu setengah aja. Gara-gara begitu ribut, jangan sampai kayak begitu kita. Dicontohin sama Nabi, umur masih muda, bisa mempererat ukhuwah sesama muslim, sesama umat, sesama manusia. Ngapain? Ketika meletakkan batu Hajarul Aswad. Ini kan ada simbol di situ. Nabi enggak membedakan dari kelompok mana. Padahal beliau kan Nabi bisa aja langsung. Tapi Nabi enggak dengan jumawahnya. Dia langsung ambil lidahnya. Kau pegang sebelah sana, kau pegang sebelah sini, kau pegang sebelah sini, sebelah sini. Ini batu taruh tengah-tengah. Nabi angkat, ayo angkat barang dipegang sama Nabi. Ditempelkan secara bersama-sama. Nabi enggak jumawah. Kalau pengen nih maju bahasa kita, jangan mengkotak-kotakkan lingkungan kita. Jangan beda-bedain urusan apapun. Ayo bersatu, bikin maju wilayah kita. Yang maju kan buat kita semua, benar? Betul. Ini RW 12, udah maskor ini di kabupaten ini. Bukan cuma di desa, di kabupaten Lase ini. Siapa dulu yang ini? Juara sama pagi. Woi, bukan main-main ini mah, bukan kaleng-kaleng. Saya aja kalah. Nomor 1, daftar listnya dari tak 1 sampai berapa RW tuh? Saya nggak tahu lupa. Saya urutan nomor nggak ada nama RW saya di situ. Nggak ada. Ini saya luar biasa kaget. Nomor 1 di kabupaten RW terbaik. Alhamdulillah. Ayo kita bedah lagi, kita tambah lagi evaluasi biar tambah solid, biar tambah baik. Bukan cuma masalah dalam berbudaya, berbangsa, tapi dalam beragama. Ayo kita saling membantu, saling toleran, saling kita ini jangan sampai ada gesekan di antara kita. Insya ayo, Maulid ada perubahan, ada kebaikan. Sebab yang sering dibacain Al-Quran oleh para murid kita, ya, surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di bahasa Nabi Allah udah ngasih itu yang namanya sifat hasanah, sifat kebaikan, sifat uswah sama Nabi SAW. Tapi kita buat umatnya bahasanya qudwah. Ada ngikutin kebaikan beliau. Jangan gede-gede. Ini kadang-kadang kita mohon maaf ngikut sunnah Nabi. Nabi nggak pernah pakai tasbih, Nabi pakai tangan. Zikirnya pakai ruas jari. Ente kalau ngomong begitu, ini sunnah yang enggak sunnah itu haram. Mohon maaf. Kalau langsung mentok jadi sunnah aja begitu, kesian orang yang nggak punya jari. Sampai kiamat udah sunnah ya. Ya mohon maaf, betul. Jadi jangan pendek kita punya pikiran, piti banget urusan. Ya, ini yang sunnah kayak begini, Nabi nggak pernah kayak begitu. Sunnahnya bukan segitu, Nabi banyak. Contoh, nih. Siwak. Nabi SAW nggak pernah luput daripada siwak. Kalau bahasa anak sekarang gosok gigi. Tapi kan zaman dulu pakainya kayu, mungkin kayu arok. Ini sejarahnya nggak kaleng-kaleng, saudara. Umat Islam bisa bikin getar orang kafir ketika perang Badar, banyak yang menggunakan kayu akar kayak begini.
Begitu umat Islam disuruh sama Nabi, sebelum kita perang, sebelum kita melawan kafir, ayo kita pada siwak semua. Oh, gosokin semua. Yang tua pada uban, rambutnya dicat semua warna hitam. Yang tua tuh, yang muda boleh nggak Rasul? Boleh, tapi jangan warna hitam. Bahasa Nabi ini udah muda, mau ngapain lagi, mau ngecat lagi. Warna apa? Bebas di situ mah. Makanya kalau ada orang bilang nggak boleh ngecat rambut, haram segala macam, hadisnya ada boleh. Kamu pakai hijau sini kiri, ini merah, ini biru, boleh Pak? Boleh, kayak ubur-ubur cuma. Jadi kalau begitu biasa aja silahkan. Nabi pada siwak semua saat itu sahabat. Orang kafir ngintip. Begitu dia melihat kaum muslimin pada makan akar, dia udah makan akar. Waduh, lihatin loh, orang Islam akar aja dimakan. Bagaimana ntar kita lawan kita bisa garap di rusuh. Dari situ dia kabarin sama teman-temannya pada ngedek-dek dia punya akar aja dimakan, saudara. Bagaimana nanti kalau perang? Ini siwak sejarahnya banyak. Ya, alaikum bisiwakin. Hendaklah kamu pakai siwak. Man shalla, siapa orang sholat bisiwakin dengan siwak 2 rakaat, khairun lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa pakai siwak. Itu pahala. Masya Allah, siwak banyak banget manfaatnya. Ini kadang-kadang siwak kagak pada doang, rokok bawa terus gitu. Itu rokok nggak pernah meninggal. Pak. Iya. Nah, saya mah nggak pernah ngerokok Pak. Apa bu? Lu modalnya korek doang. Main sama temen modalnya korek doang. Iya, lama itu. Siwak kita bawa tuh, jangan lupa. Ya, tsunami yang sering ditinggalin, benar? Benar. Apa yang ditinggalin? Contoh lagi apa? Tegur sapa sama istri, panggilan romantis nih rumah tangga. Nggak pernah Nabi SAW ini bikin komentar yang bikin sakit hati rumah. Nggak ada. Mau dikasih makanan Nabi luar biasa senyumnya, dikasih makanan juga senyum, nggak ada juga senyum, indah. Bahasanya nggak pernah bikin kecewa. Sampai satu ketika beliau Rasul nanya kepada istrinya, ada nggak makanan hari ini? Dicari ke dapur sama Siti Aisyah, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada. Ya udah kalau begitu saya puasa hari ini. Nabi kan dengar makanan nggak ada, dia langsung bilang hari ini saya puasa. Udah begitu mau siangan dikit, ada yang ngasih roti. Ya Rasulullah, ini ada di roti ini. Tadi pagi nggak ada, oh hari ini ada, roti ada. Ya udah buat sini. Lah katanya puasa, iya tadi saya puasa. Dan ada roti saya batali. Itu makanya apa? Orang sekali bernabi SAW nggak sombong sama puasanya. Kita tiba puasa salam kalis ngikutin Nabi, dia bilang apa? Oh maaf, kalau saya masih puasa. Oh, di Senin Kamis saya nggak usah putus. Dari umur 10 tahun saya biasain. Oh banget. Nabi aja begitu lihat makanan di dalam alim tuh. Maksud Nabi apa? Ngejaga perasaan tuan rumah. Ini kita lagi puasa nih Pak dari rumah, kurma bersih banget. Ini puasa sunnah, Ramadan berbatal, betul. Ini puasa sunnah. Begitu puasa sunnah, rumah tamu kita dikasih hidangan banyak. Kan capek dia masak, kan capek dia segala macam nyiapin, benar? Kalau kita bilang, aduh mohon maaf ya, saya puasa, kan kecewa tuh rumah. Udah makan aja, pahala puasa kita dapat, pahala mulia si tuan rumah juga dapat. Begitu niatin sunnah Nabi, tapi dia jadi alasan dia besok Senin. Nah, kita kadang begitu, kalau saya mau puasa nih mati. Bungkus saya dan bungkus ini. Puasa sama bini kita, bini kita satu beli pulang dari warung mau nasi uduk, enggak? Nasi uduk jam 7 pagi, apa tuh nasi uduk ini mau makan? Ayo kita puasa. Saya menghormati tuan rumah. Itu sih bukan begitu caranya. Ya. Nabi SAW begitu siang dapat roti, dimakan sama Nabi. Nabi nanya, ya Aisyah, ada nggak lauknya? Cuma roti doang nggak enak. Orang Arab kebiasaan pakai minyak samin. Kalau kita mentega aja, nggak ada. Adanya apa? Kholla, cuka. Ya bos ini tahu. Bos ini coba kholla. Diambil tuh cuka satu mangkok. Itu roti dipotong tuh, dicelupin sama Nabi SAW ke cuka, dimakan sama Nabi. Enggak ngejerit. Kita bilang, wow, asam, enggak gitu. Dan cuka, pasti asam. Nabi kan bilang begitu, dimakan sama Nabi. Apa kata Nabi? Paling enak-enaknya lauk adalah makan cuka. Itu bininya ngedengar begitu, yang tadi sedih, kecewa, ngedengar pujian kata Nabi, paling enak-enaknya, mekar dia itu. Girang, ngambang dah besar. Puji sama Nabi. Tapi jangan dicontohin sama ibu-ibu, hadis dimentah.
Hadisnya mentah bulat begitu ya. Wah, kalau begitu besok nih ya, gua servet nasi aja putih. Gua uyur sama cuka segelas kopi. Makan tuh pato. Sebab kata Kiai hadis Nabi itu yang paling enak lauk cuma cuka doang. Ayo uyur tuh cuka. Bukan begitu. Saking Nabi nggak mau ngecewain hidangan yang disiapin sama istrinya. Begitu juga kita. Begitu di rumah cuma ada kayak gini, jangan komentar. Jangan komentar. Dikasih makan asin banget nih. Lu biar gue emosi darah tinggi nih. Jangan begitu. Wah, enak banget ini. Kalau bisa tambahin lagi. Gituin aja. Nggak pernah komentar beliau Rasul tuh di rumah tangga sampai begitu. Bahkan sampai beliau Rasul ketika lagi perang pun pakai adab, pakai akhlak. Imam Syafi'i diriwayatkan daripada dalam kitab Ukilan Jamul Jawami Usul Fikih, di mana kata Imam Syafi'i bilang, ya, wala taqtul suyukh, wala taqtul sibyan, wala taqtul asjar. Kalau lagi perang, musuh ya musuh aja. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh anak kecil. Jangan hancurin tudahan ranting-ranting pohon ketika lagi perang. Nabi SAW bilang begitu. Jangan hancurin daripada ranting-ranting. Sekarang banyak orang ngaku Islam ngebom hotel. Benar? Ngebom tempat-tempat keramaian. Padahal dari syariat agama aja, fikih kita diajarkan akhlak Nabi nggak pernah ngancurin yang dimana bukan sasaran asli. Sekarang kan banyak anak muda dibikin, dicuci otaknya. Kadang-kadang orang-orang yang baru kenal agama dikumpulin, diajak kalau mau syahid, mau masuk surga tanpa hisab, ikuti jalan ini Pak. Nih gemblok ransel, bawa ke Surabaya anak Parung. Buang di sana. Orang di sana banyak yang cabut, banyak yang ada ibadah. Yang dibuang itu bukan cuma 1-2 orang. Ada yang orang ahli ibadah, ada orang yang lagi parkir, ada orang lagi kerja nyari nafkah. Bener di utusan, dibom mati. Dosa bukan syahid itu orang, tapi sahid dosa. Ya, jadi Islam itu ngajarin nggak keras kayak begitu. Kalau kita menyerang, tujuannya aja. Bahkan sampai tujuannya pun ada etikanya. Ali bin Abi Thalib, begitu dia main pedang, Ali kena pedang itu Pak, kena tusukan, kena sabetan oleh musuhnya. Begitu dibalas sama Ali bin Thalib, mau dibacok nih orang, tinggal sedikit lagi kena leher tuh orang. Itu orang meludahin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meludahin Ali, cuek, kena mukanya Ali bin Abi Thalib. Pedang itu dilempar sama Ali, dibuang, dia pergi tinggalin musuhnya. Ini musuhnya kaget, hei Ali, ente tinggal dikit lagi menggal kepala saya. Kenapa ente begitu saya ludahin, ente buang itu pedang, kemudian nggak mau melawan saya, nggak membunuh saya. Kalau saya berpasrah biarin mati juga. Jawaban Ali bin Abi Thalib, ketika saya perang, kamu nusuk saya membacok kamu, itu adalah memang kamu musuhnya Allah dan memang wajib saya bantai. Tapi ketika kamu meludah ke saya, kena wajah saya, emosi saya muncul, syahwat saya muncul, nafsu saya ini jahat muncul. Saya bukan karena Allah, tapi karena emosi saya. Maka saya takut, saya membunuh kamu dalam keadaan sia-sia tanpa manfaat. Dibuang. Saat itu mendengar orang kafir, dia bilang, Ali, dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mendengar Ali bin Abi Thalib akhlaknya luar biasa, tinggal bantai, tinggal bunuh. Tapi dia bilang, kalau saya bunuh, kalau ini, maka dengan nafsu saya nggak mau. Saya pengen semuanya karena Allah. Islam ngajarin santun, sampai perang aja nggak mau membunuh orang tua, nggak ngancurin tempat-tempatnya, nggak bantai pohon-pohonnya. Ya dilihat dulu salahnya seperti bagaimana, nggak membunuh para kafir rata sesat. Kadang-kadang ini soldat udah punya kaplingnya aja udah, ini enggak. Bentar-bentar kafir sesat, dia kapling aja, soldat punya dia dong. Mohon maaf, di zaman beliau Rasul ada orang Baduy. Orang Baduy ini nggak ngerti tentang bagaimana diajarkan oleh Nabi. Saking jauhnya tempatnya dan SDM-nya juga kurang. Apa nih orang Baduy dia bilang, ya Rasulullah, saya ini nanya kapan kiamat datang ya Rasul. Ya, dia nanya kapan kiamat datang ya Rasulullah. Nabi nanya, emang bekalnya apa? Persiapannya emang apa?
Gitu. Persiapannya apa? Buat nyambut tuh kiamat. Dia bilang, saya nggak punya bekal apa-apa, nggak ada siapa apa. Cuman satu saya punya ya Rasulullah, apa? Saya cinta kepada engkau. Cukup nggak ya Rasul? Apa Nabi bilang? Al-mar'u ma'aman. Seseorang bakalan dikumpulkan dan bersama kepada siapa yang dia cintai. Ini berlaku buat orang yang betul-betul cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kan sekarang syariat udah sempurna, agama udah rapi, benar? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini agama udah sempurna yang Allah kasih, syariat udah rapi. Jangan coba-coba saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu ngaji, saya nggak perlu puasa, nggak perlu ini, nggak perlu, yang penting cinta sama Nabi. Nggak begitu urusan. Kudu syariat rapi, cinta juga wajib. Nih bukti kita cinta ibu, cinta sama Nabi. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Dan harapan kita dalam barisan bendera dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Ini saja pesan dari saya. Peringatan Maulid Nabi SAW harus ada perubahan. Tauhid dikuatkan, libatkan Allah dalam urusan apapun. Itu pesan yang pertama. Ingat pesan Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi, namanya siapa? Saiban. Saibah. Kemudian ontanya tahun berapa? Cepet. 400. Yang ditangkap tawanan yang ngasih bisikan itu siapa namanya? Novel bin Habib. Gajah yang dibisikin namanya siapa? Mahmud. Mama muda. Itu banyak Mahmud sih. Mama muda. Ya, tuh. Itu ibadah Allah, tauhid dikuatin. Ngapain libatkan Allah? Barang hilang, ya Allah Maha tahu segala macam. Allah segala-galanya, tanpa ada siapapun di hati kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nanya, duduk di sini dari pagi sampai saat ini ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Redha. Kalau ridho semuanya karena Allah, ganjaran kita itu tidak pernah terbatas. Amin. Allahumma amin. Kemudian banyakin juga ya sunnah Nabi kita lakonin. Jangan sampai kagak. Ya, sunnah Nabi paling tidak yang gampang-gampang aja. Apa? Senyum. Senyum jangan sampai lupa orang. Jangan cemberut dulu. Nabi pernah cemberut. Nabi pernah ditegur sama Allah. Tegur aja bahasanya keras. Buat beliau mah keras. Begitu Nabi lagi kumpul sama jenderal perang, itu datang seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, datang tok namanya orang buta. Nggak tahu dan nggak tahu kan pintu jendela ketok. Saya bilang, ada apa? Saya lagi rapat nih. Saya Abdullah bin Umi Maktum. Oh, sini masuk. Ada apa? Begini Rasulullah, Nabi lagi repot. Nabi kagak senyum pisan. Ditegur sama Allah, Abbasya wa anjahum. Muhammad, ente ini senyum dong, jangan masem. Nabi itu nggak ada senyum-senyumnya. Jangan merasa jenderal-jenderal perang itu lebih baik daripada orang buta ini baru saja. Ditegur. Nabi aja ditegur, Pak. Jadi kalau milih tamu jangan lihat-lihat. Orang kaya, iya Pak baik. Orang nggak punya, oh datang loh. Begitu kita. Senyum terus sama siapapun. Ya, jangan merasa ini orang baik, orang kaya, orang punya, orang susah. Jangan dibedain. Senyum kita. Nabi pernah ditegur Allah gara-gara nggak senyum sama seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ayo tebarkan kebaikan. Tauhid jangan lupa, sandarkan. Sahabat hubungkan terus kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mohon maaf. Allahumma maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.